Halo semuanya, nama saya Rinova Timothy. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya yang berjudul penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Yunani terhadap bangsa Troya dalam film Troy. Pendahuluan ini pertama ada latar belakang. Latar belakang ini saya awali dengan pengertian peperangan yang merupakan suatu aksi fisik dan non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Nah, kemudian saya menceritakan sedikit latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya perang Troy ini, di mana pada malam di mana Hektor dan Paris yang merupakan anak dari Priam, Raja Troya, mengunjungi kerajaan Sparta untuk merayakan perdamaian itu, Paris melakukan suatu kesalahan yang tidak dapat diterima oleh Menelaus. Hingga akhirnya Menelaus pun marah dan meminta kakaknya Agamemnon dan seluruh Yunani untuk membantunya menyerang Troya. Adapun rumusan masalah yang saya susun sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab terjadinya penyerangan yang dilakukan bangsa Yunani terhadap bangsa Troya? Yang kedua, apa saja peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam penyerangan ini? Yang ketiga, bagaimana cara bangsa Yunani akhirnya mengalahkan bangsa Troya? Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, yang pertama adalah untuk menjelaskan apa yang memicu bangsa Yunani untuk melakukan penyerangan terhadap bangsa Troya. Kedua adalah untuk menjelaskan apa saja peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tengah penyerangan ini. Yang ketiga adalah untuk menjelaskan bagaimana cara bangsa Yunani akhirnya menembus pertahanan bangsa Troya. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian dan literasi di bidang sejarah, khususnya dalam sejarah penyerangan yang dilakukan bangsa Yunani terhadap bangsa Troya 3200 tahun yang lalu. Dalam melaksanakan proses penelitian, saya menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menjadi satu dari 3 jenis metode penelitian lain yang saya gunakan dalam melakukan penelitian karena karakteristiknya yang lebih mengedepankan argumen ilmiah dibanding data angka. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebab saya mengkaji ulang karya ilmiah tersebut berdasarkan film Troy. Dalam perbahasan pada subbab pertama, saya menjelaskan tentang definisi peperangan. Menurut Oppenheim, peperangan merupakan pertikaian antara dua negara atau lebih melalui angkatan bersenjatanya yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan kedamaian sesuai dengan keinginan pemenangnya. Peperangan merupakan suatu aksi fisik dan non-fisik antar dua atau lebih kelompok untuk melakukan dominasi di suatu wilayah. Untuk analisis film Troy merupakan film yang mengisahkan tentang penyerangan dilakukan oleh bangsa Yunani terhadap bangsa Troya berdasarkan kisah Homer dan Iliad. Menurut Hadianti, dalam film Troy dengan menggunakan hierarki oleh Abraham Maslow, Hector menggambarkan kepahlawanan dan kemuliaan heroiknya melawan Yunani. Apabila kita analisis film Troy, menurut Cahyani, Sparta dan Troya mulai berperang setelah Paris, pangeran Troya, meyakinkan Helen, ratu Sparta, untuk meninggalkan suaminya Menelaus dan berlayar bersamanya kembali ke Troya. Senada dengan Cahyani, film Troy merupakan film spektakuler yang diperankan oleh Orlando Bloom sebagai Paris, yang kemudian ia menculik Helen yang diperankan oleh Diane Kruger, ratu Sparta, yang akhirnya menyebabkan terjadinya perang besar antara Yunani dan Troya. Perang Troya merupakan penyerbuan yang dilakukan bangsa Yunani terhadap kota Troya yang terletak di Asia. Menurut Vistora Putra, hasil analisis atau interpretasi menunjukkan bahwa pesan pada kedua tokoh utama yang merupakan Achilles dan Hector digambarkan secara positif. Meski ada kekurangannya, terutama pada sosok Achilles yang berjuang tidak bermotif demi cinta tanah air, melainkan untuk mendapatkan kemuliaan dan agar namanya dapat dikenang selamanya. Kemudian penyebab terjadinya perang Troya dalam film Troy. Bangsa Troya dan Sparta telah berperang untuk waktu yang cukup lama, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mendeklarasikan perdamaian. Raja Sparta mengundang Pangeran Troya, Paris, dan Hektor untuk datang ke Sparta untuk merayakan perdamaian tersebut. Namun di malam perdamaian tersebut, Paris melakukan hal yang terlarang. Ia jatuh cinta pada Ratu Sparta atau Helen yang merupakan istri Menelaus dan mengajak Helen untuk ikut dengannya kembali ke Troya. Helen menyetujui ajakan Paris dan meninggalkan suaminya Menelaus. Hal tersebut tentunya membuat Menelaus menjadi marah dan akhirnya ia meminta kakaknya Agamemnon dan seluruh bangsa Yunani untuk membantunya menyerang Troya. Agamemnon secara khusus meminta Odysseus untuk membujuk Achilles agar dia mau berpartisipasi dalam perang tersebut. Untuk berbagai peristiwa penting yang terjadi di tengah pertempuran tersebut, yang pertama, Achilles berhasil merebut pantai Troya dengan hanya 50 pasukan Myrmidonia. Peperangan di hari pertama tersebut diawali dengan Menelaus yang dibunuh oleh Hector setelah ia berusaha untuk membunuh adik Hector, Paris. Melihat adiknya telah terbunuh oleh Hector, akhirnya Agamemnon tidak terima dan ia memerintahkan seluruh pasukan Yunani untuk langsung menggempur kerajaan Troya. Namun Hector memimpin pasukan Troya dengan baik hingga akhirnya serangan 50.000 pasukan Yunani dapat ditahan oleh Troya.
Dalam perangan pertama tersebut juga banyak sekali korban jiwa. Yang pertama ada Ajax, salah satu raja Yunani yang dimana dia dibunuh oleh Hektor dalam pertarungan duel. Setelah berhasil menahan serangan 50.000 pasukan Yunani, pada malam harinya Raja Priam memerintahkan Hektor untuk menyiapkan pasukan dan menyerang tempat peristirahatan bangsa Yunani pada saat fajar tiba. Serangan tersebut berhasil dan cukup membuat bangsa Yunani terkejut. Namun dalam serangan tersebut benar saja apa yang ditakutkan oleh Hektor menjadi suatu kenyataan, di mana apabila mereka menyerang camp pasukan Yunani, maka itu akan mempersatukan pasukan Yunani dengan Achilles dan Myrmidonnya. Dan ia melihat seorang prajurit dengan menggunakan baju zirah kemasan yang mana merupakan baju zirah milik Achilles, diikuti oleh pasukan Myrmidon di belakangnya. Hektor pun melakukan duel dengan prajurit berbaju zirah kemasan tersebut dan ia berhasil memenangkan duel tersebut. Namun saat ia membuka helm milik prajurit tersebut, alangkah terkejutnya ia saat ia melihat wajah di balik helm tersebut bukanlah wajah Achilles, melainkan Patroclus, sepupu Achilles. Achilles yang telah mengetahui bahwa sepupunya telah dibunuh oleh Hektor itu berniat untuk membalaskan dendam sepupunya tersebut dengan menghampiri Troya dan menantang Hektor untuk bertarung melawannya. Hektor yang merasa kematiannya sudah dekat memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terdekatnya sebelum akhirnya ia melawan Achilles. Achilles berhasil memenangkan duel tersebut dan ia pun berhasil membunuh Hektor dengan menusuknya di bagian jantung. Dan merasa belum cukup dengan hal itu, ia kemudian mengikat jasad Hektor di tali keretanya dan kemudian menyeret jasad Hektor kembali ke camp Yunani. Di malam harinya, Raja Priam yang merupakan Raja Troya menghampiri tenda Achilles dan memintanya untuk mengembalikan jasad Hektor. Achilles yang menyadari bahwa perbuatan itu bukanlah merupakan tindakan yang terhormat, akhirnya memutuskan untuk mengembalikan jasad tersebut dan memutuskan bahwa tidak akan ada pasukan Yunani yang menyerang Troya dalam 12 hari ke depan sebagai tanda penghormatan kepada Hektor. Tepat 12 hari setelah kematian Pangeran Troya Hektor, bangsa Yunani kembali menyusun strategi untuk menyerang Troya dan kali ini berhasil. Serangan tersebut berhasil menghancurkan bangsa Troya. Namun serangan tersebut membuat Agamemnon yang merupakan Raja Misnae mati dibunuh oleh Briseis yang merupakan sepupu Paris dan Hektor. Dan ketika kedua prajurit Agamemnon hendak menangkap Briseis dan membunuhnya, Achilles datang dan menyelamatkan Briseis. Melihat kejadian tersebut sekaligus hendak membalaskan dendam sang kakak, Paris kemudian menembakkan busur panahnya ke tumit Achilles yang menjadi salah satu-satunya kelemahan Achilles, apa yang menjadi penyebab kekalahan bangsa Troya atas bangsa Yunani. Jadi setelah 12 hari pemakaman Hektor, bangsa Yunani kembali menyusun strategi, hingga akhirnya Odysseus mendapatkan ide dan memerintahkan pasukan Yunani untuk membuat patung kuda raksasa untuk mengelabui bangsa Troya. Ia juga memerintahkan pasukan Yunani untuk menyembunyikan kapal mereka supaya bangsa Troya menganggap bangsa Yunani telah menyerah dan kembali ke Yunani. Rencana tersebut berjalan dengan lancar. Bangsa Troya membawa masuk patung kuda raksasa tersebut ke dalam kerajaan dan merayakan kemenangan mereka. Di malam harinya, Achilles dan pasukan Yunani keluar dari patung raksasa tersebut, menyerang pasukan Troya yang tengah tertidur dan membukakan pintu gerbang Troya untuk pasukan Yunani lainnya. Serangan tersebut membuat Troya hancur terbakar dan seluruh penduduk Troya termasuk wanita dan anak-anak pun turut dibunuh. Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa film Troy karya Wolfgang Petersen memang luar biasa dan spektakuler. Ia mengemas kisah Homer oleh Iliad menjadi suatu film dengan baik. Troya dan Sparta memang telah berperang untuk waktu yang cukup lama hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai. Namun Pangeran Troya, Paris melakukan hal yang tidak dapat diterima oleh Menelaus, Raja Sparta, hingga akhirnya Menelaus menyatakan perang kembali dan mengajak kakaknya juga seluruh kerajaan Yunani untuk membantunya dalam perang tersebut. Raja Ithaka, Odysseus yang dikenal pandai berbicara, mampu membujuk Achilles untuk berpartisipasi dalam perang tersebut. Keikutsertaan Achilles dalam perang tersebut membuat bangsa Yunani menjadi sangat percaya diri untuk memenangkan perangan tersebut. Perang Troya memang memakan banyak sekali korban jiwa. Banyak pejuang-pejuang hebat yang gugur dalam perang tersebut. Setelah melakukan pertempuran untuk waktu yang cukup lama dan juga setelah sekian banyak usaha yang telah dilakukan, akhirnya pasukan Yunani mampu melakukan Troya dan menguasai Laut Aegea. Achilles yang merupakan prajurit terkuat Yunani mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu kemuliaan. Paris juga dapat membalaskan dendam sang kakak yang mati di tangan Achilles. Ia pun berhasil melarikan diri dengan Helen, Andromache, dan beberapa rakyat Troya ke Gunung Ida dan memulai hidup baru di sana. Adapun saran untuk membaca, lebih mengkaji lagi film-film yang berkaitan dengan kisah-kisah nyata yang terjadi di masa lampau, agar dapat menambah wawasan akan kejadian-kejadian historis yang berpengaruh pada peradaban manusia, juga agar dapat mengenal budaya-budaya di tingkat nasional maupun internasional. Dan presentasi dari saya, terima kasih.